Shalom, selamat merayakan Sabat. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu frasa, yaitu penolong sepadan. Tapi saya akan memberi judul tentang istri sebagai teman bertengkar. Kita akan mulai dengan Kejadian 2:18. Jadi ada pemahaman, kalau misalnya kita lihat dari TP, LAI, penolong baginya yang sepadan dengan dia, seperti ini. Nah, sedangkan di dalam pemahaman literalnya kita akan melihat ayatnya, yaitu Kejadian 2:18. Di sini ada jadi kita akan melihat dari Kejadian 2:18. Di sini ada ketika terjemahan menuliskan penolong sepadan. Kita lihat ini ya, yang sepadan itu dalam bahasa aslinya itu ini dia eser kanekdo, seperti ini. Nah, kita akan fokus ke eser kanekdo. Kita akan melihat satu persatu kata eser terlebih dulu. Saya sudah bukakan di sini. Eser itu helper, Nah, makanya terjemahnya adalah penolong atau pembantu atau seorang yang membantu ya, penolong. Kemudian kata ini berasal dari asar. Kita bisa lihat to help, sama di maknanya sama. Kalau di sini dia verb, kalau di sini dia noun maskulin, jadi dia kata benda. Kalau asar itu kata kerja, kalau eser itu kata benda. Itu dari kamus Strong ya. Baik, ini jadi kalau di sini menggunakan kata eser, dia nikotnya eser di sini, berarti dia non maskulin. Dan ini di bawah juga ada keterangan non maskulin, single gitu. Jadi dia penolong, kata bendanya dari menolong. Kemudian kanekdo. Nah, di sini ada kap, ada seva. Oke, nah ke ini prefix dari bahasa atau grammar Ibrani yang berarti seperti itu. Nah, neget sendiri, di sini kita lihat neget yang kanekdo itu sini kanekdo ya. Kanekdo itu kaf. Jadi di sini kaf, ke, seva. Kemudian ini nun, ini gimel, dan ini dalet. Nah, ini akhirnya ini vokal. Jadi waf sebagai vokal. Kemudian ada nikot di atas ini, kanekdo. Ada O-nya. Nah, kata dasarnya itu adalah neget. Nah, neget ini kita lihat tadi ada nun, ada gimel, ada dalet. Itu adalah di depan, kemudian dalam penglihatan, terus ada berlawanan terhadap. Jadi pemahaman tentang penolong sepadan itu agak beda dengan yang sudah ada. Jadi makanya di ET itu terjemahnya seperti ini ya. Jadi kita lihat di ET itu terjemahnya adalah aku akan membuat baginya penolong. Nah, ini penolong sama. Untuk kata helpernya ini kan kata benda ya, jadi penolong. K seperti di depannya. Jadi negetnya itu di depannya. Akhiran
waf yang dibaca o itu jadi kenekdo itu nya seperti di depan. Jadi terjemah literal itu adalah seperti penolong seperti yang ada di depannya. Nah, kenapa seperti ini? Karena pemahaman tentang neget itu kita perlu belajar dalam makna orang mindset atau cara berpikir orang Ibrani. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari kata neget sendiri juga ada kata atau apa ya makna dasarnya itu konspisis. Nah, kita bisa kalau kesulitan kita bisa menerjemahkan di dalam translate. Jadi kita punya banyak tool, tidak perlu jadi orang pintar, kita dibantu oleh banyak tool menyolok. Nah, di sini ada kata menyolok, artinya terang-terangan ya, atau ini ada kentara obvious. Jadi opposite-nya penolong yang ada di depannya itu jelas-jelasan di depan. Artinya dia tidak ragu, tidak canggung untuk menentang. Gitu ya. Jadi opposite makna dari negatif tadi opposite jadi berlawanan. Jadi kayak dia di depan kita dan dia tidak ragu untuk nagat untuk apa menentang atau menyolok dengan terang-terangan atau terang-terangan menentang. Itu tuh pemahaman dari seorang penolong sepadan atau penolong di depannya. Makanya kalau kita memahami tentang peran istri atau peran penolong ini adalah bahwa dia itu menjadi apa istilahnya sistem kontrol gitu. Jadi dia menjadi sistem kontrol. Jadi dia akan membantu pria atau suami atau pasangan untuk melihat lebih dulu gitu. Jadi seakan-akan dia itu sudah ada di depan. Dia sudah pergi ke depan kita, kemudian di depan para pria ya, kemudian dia seakan-akan sudah bisa melihat di depan itu ada apa. Jadi kayak apa ya, navigator penunjuk jalan. Nah, jadi karena dia sudah pernah di depan, maka dia bisa ngerti resiko-resiko atau kira-kira masalahnya apa nanti kalau dia ada di kalau tetap maju gitu. Jadi kalau seandainya pria itu maju akan ada masalah apa gitu. Nah itu. Jadi seperti radar lah, apa namanya? Seperti yang nyeken gitu ya, sama istilahnya kalau di terjemahan fixnya itu sebenarnya mayar, jadi scan itu bahasa Inggris, pemayaran itu bahasa Indonesia. Jadi dia ngecek satu persatu di depan itu ada apa. Makanya di kitab Amsal itu ada ilustrasi itu namanya Ibu Hikmat itu. Jadi hikmat itu menuntun orang untuk menunjukkan jalan. Jadi kitab Amsal dan beberapa kitab yang disebut sastra hikmat bisa termasuk yang apa namanya Mazmur juga bisa. Kemudian Ayub juga bisa disebut sastra hikmat dan macam-macam. Jadi yang masuk kalau di kategori tanah atau perjanjian lama itu yang disebut ketuvim, tulisan-tulisan itu beberapa dikategorikan sastra hikmat gitu. Nah, di sini ada sosok ibu hikmat yang menuntun. Jadi ibu ini dikatakan istri yang cakap, kemudian menuntun gitu ya. Jadi kalau kita mencari di beberapa sastra hikmat kita menemukan ini ya. Mungkin di ya banyak sih, nanti bisa dicari sendiri. Jadi ada banyak tentang hikmat seperti itu dan salah satu ilustrasinya adalah tentang seperti seorang perempuan. Jadi hikmat itu ilustrasinya seperti perempuan atau ibu lah lebih tepatnya. Jadi dia punya anak-anak atau istri. Jadi istri itu apa ya? Gambaran dari hikmat gitu ya. Jadi hikmat itu simbolisme dari di ilustrasinya di beberapa kitab
ini adalah seorang ibu. Nah, nanti kita akan bahas di tempat lain. Tetapi kali ini saya akan fokus kepada peran dari istri atau pasangan tadi adalah menjadi hikmat dari suaminya. Jadi dia akan membantu suaminya untuk mencapai tujuannya, begitu. Jadi yang menerima mandat itu adalah suami, tetapi istri ini membantu suami untuk mensukseskan atau membuat suaminya berhasil di dalam misinya, begitu. Jadi misalnya waktu Adam diberi mandat oleh Tuhan adalah mengelola bumi, atau mungkin saat itu taman ya sebutannya, Gar Eden, maka dia waktu itu kan yang pertama dibuat adalah pria, tetapi kemudian tidak baik gitu. Jadi dia perlu hikmat, dia perlu penolong untuk menunjukkan, mengawasi jalan-jalannya atau membantu dia menunjukkan jalan. Jadi navigatornya itu istri gitu ya. Gitu. Jadi yang membantu. Tetapi yang memutuskan adalah suami. Jadi ini sebenarnya ini berkaitan dengan Tritunggal gitu ya. Dan ini sisi cowok dan sisi cewek atau si lelaki perempuan itu kan dikatakan di dalam citra Tuhan mereka diciptakan lelaki dan perempuan. Jadi lelaki punya sifat Tuhan, perempuan juga punya sifat Tuhan. Nah, khusus untuk perempuan itu bagian yang sifatnya Tuhan itu adalah hikmat ini gitu. Jadi tadi ilustrasinya adalah ibu hikmat, maka pemahaman tentang ini menolong kita untuk sebagai seorang abah, seorang lelaki, dia itu tiang penyangga, di abah itu tiang penyangganya, tiang penyangga kemah, tenda atau rumah itu atau bed gitu ya. Tapi istri itu adalah yang menolong dia supaya rumahnya beres atau rumahnya teguh gitu. Jadi untuk rumah itu kan ada fondasi, ada tembok-tembok gitu ya. Nah, ilustrasinya bisa diibaratkan istri itu semacam kalau misalnya rumahnya jadi gitu ya, istri itu akan memperindah dengan dekorasi, dengan warna cat, dengan ornamen-ornamen, aksesoris, taman bunga gitu, dan lain-lain. Itu ilustrasi yang saya rasa cukup tepat untuk menggambarkan antara Aba dan Ima. Aba itu lelaki atau suami atau ayah gitu ya, Ima itu istri atau ibu gitu. Jadi suami yang menyediakan kerangka, menyediakan tembok-tembok, fondasi dan rumah, menyediakan atap gitu. Tapi warna, kemudian keindahan, desain, sentuhan akhir gitu ya, cat, kemudian penataan ruangan itu istri yang menjadi peran. Jadi pemahaman tentang istri sebagai penolong dalam berhikmat ini penting supaya penyeimbang. Jadi seorang pria punya desain jiwa nih yang memimpin dengan cara berpikir yang biasanya disebut cara berpikir yang linear atau lurus gitu ya. Jadi dia lempeng. Jadi seorang suami itu bisa melihat visi ke depannya seperti apa, bisa melihat jalan lurus ke depannya akhirnya akan seperti apa gitu. Sedangkan istri nanti membantu karena cara berpikir perempuan itu dia lebih banyak paralelnya itu, jadi dari A bisa kemana-mana intinya begitu. Jadi dari satu poin yang dilihat suami nanti istri akan melihat dari beragam sisi. Nah ini peran yang connect itu seperti itu. Dia seperti mengitari titik yang dilihat suami, dia bisa melihat sekelilingnya, atas bawah, kanan kiri dan sebagainya, depan belakang. Jadi pemahaman suami tentang visinya itu, tentang misinya itu lebih lengkap. Jadi makanya adalah penting untuk memiliki pasangan yang tepat, untuk memiliki orang yang bisa membantu di dalam menegakkan rumah, atau menegakkan keluarga, atau menegakkan rumah tangga. Dan
Makanya kalau di dalam iman Kristen atau di dalam gereja itu ada yang namanya katekisasi nikah, konsultasi pranikah, itu bertujuan untuk sebisa mungkin eh, pasangan itu bisa memahami tentang tentang makna ini, bahwa istri itu adalah teman bertengkar, teman yang menolong, tetapi dia berlawanan. Jadi pertengkaran dengan istri atau pasangan itu hal yang seharusnya ada. Kalau tidak pernah ada itu malah mencurigakan, gitu. Karena tidak pernah ada adu ide, maka mungkin istri hanya memendam atau suami hanya memendam, mungkin salah satu mengalah. Nah ini malah bahaya. Jadi mengalah oke, tetapi tidak boleh seterusnya. Keduanya harus dibuka, unek-uneknya harus dibuka, karena disitulah eh, terjadi kesepakatan. Jadi kita beriman kepada Tuhan kan karena sepakat. Saya sepakat menjadi umatmu, saya sepakat menjadi anakmu. Saya sepakat untuk percaya kepadamu. Orang pengakuan iman kan seperti itu. Saya setuju menjadi percaya kepada karya salib. Nah, pernikahan juga sama. Jadi saya setuju untuk membantumu, suamiku, untuk melakukan ini. Saya setuju membantumu untuk supaya visimu itu tercapai. Visinya apapun, baik itu duniawi ataupun itu misi Tuhan, sama. Tidak apa-apa. Ya, karena visi dan misi itu bisa ada banyak di dalam suatu rumah tangga. Tapi yang jelas visi utama kalau berkaitan dengan Tuhan itu istri wajib menjadi pembantu yang efektif, menjadi teman bertengkar. Kalau misalnya suami nampaknya akan berjalan ke rel yang salah, akan nabrak, ya tugas istri untuk ngerem. Jadi kayak suami itu ngegas, jadi puntiran gasnya, istrinya yang ngerem gitu. Jadi gas dan rem bisa bekerja bersama untuk menghasilkan yang namanya, kalau dunia otomotif itu semacam traction control gitu. Jadi kalau kendaraan di dalam, atau terutama motor ya, kalau kondisi hujan atau kondisi kerikil, jadi di lahan yang kerikil atau pasir, maka ada yang namanya traction control. Jadi gasnya tetap, tetapi eh, seberapa banyak dia akan muntir apa ya, memutar ban itu dicek. Kalau seandainya tidak ada slip, nanti ada kalau misalnya kayak sistem ABS lah, di kayak jangan sampai remnya macet, tetapi juga jangan sampai dia eh, apa namanya, berputar melebihi yang seharusnya. Kalau slip lah istilahnya, atau ngepot gitu ya bahasa Jawanya. Jadi jangan sampai ban itu berputar melebihi apa namanya, gesekannya. Jadi harus pas supaya gesekan yang menghasilkan gerak itu efektif. Maka itu yang namanya traction control. Jadi istri itu ngeremnya, jadi penyeimbangnya begitu, atau balancer atau balancing, penyeimbang. Suami ngegas, istri yang menjadi penyeimbang. Itu ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan suatu sistem kendali, sistem kontrol dari kendaraan atau rumah tangga, atau kapal biasanya di istilah bahtera rumah tangga, kapal rumah tangga. Begitu. Jadi pemahaman singkatnya adalah carilah orang, untuk para pria, carilah istri atau carilah pacar yang bisa diajak debat, bisa diajak bertengkar, di mana dia tidak ragu untuk ngomong, di mana dia tidak ragu untuk mengutarakan isi hatinya. Itu pemahaman pemuritan di dalam komunitas ET, dan ini menjadi hal penting untuk dipahami dan dipraktekkan, bahwa kita itu punya, terutama lelaki, punya tanggung jawab ini. Dia, tetapi sebelum ngerti dia butuh bantuan seperti apa, ya dia harus tahu saya punya visi apa dalam hidup ini. Kalau dia punya tujuan hidup menjadi pengusaha, ya dia visinya pengusaha. Kalau visinya pengusaha, dia sebaiknya gitu kan, sebaiknya didukung orang yang juga bisa membantu. Kalau visinya pelayanan, ya istrinya juga sebaiknya mendukung pelayanan. Jadi ini materi dasar di dalam katekisasi pranikah, supaya kita setidaknya bisa apa ya, mengenali masalah-masalah yang akan timbul di masa depan. Atau jika seandainya untuk suami istri yang terlanjur menikah tetapi belum memahami ini menjadi diskusi yang menarik, bahwa media komunikasi itu menjadi harus diperbaiki, di mana
suami ngerti posisi dan desainnya, istri juga ngerti posisinya, ngerti desainnya, dan mereka tidak ragu untuk saling mengutarakan isi hati, mengutarakan pikiran, ada diskusi, ada konflik untuk menentukan mana yang paling tepat. Gas dan rem itu konflik, satu pengen cepat, satu pengen berhenti, tetapi porsinya harus pas. Supaya apa? Supaya smooth, supaya halus, supaya sukses, tidak terjadi kecelakaan. Itu semua ada desainnya. Nah, inilah hikmat. Maka kita dipimpin oleh hikmat, oleh ibu hikmat di dalam Amsal. Dan dengan hikmat itu kita ngerti batas. Saya ngerti batas kemampuan kendaraan saya, mau seberapa kencang ban itu sanggup supaya tidak getar, tidak goncang. Mau seberapa kencang saya punya ambisi di dalam rumah tangga saya. Mau bangun apa, mau beli apa, itu ambisi. Itu kencang. Gitu ya. Nah, istri itu seharusnya ngerem. Gitu. Atau seringkali istri yang punya ambisi, pengen beli ini, pengen beli itu. Kemudian suami yang rem. Gitu. Seperti itu. Tetapi idealnya adalah istri itu lebih berhikmat. Idealnya, kalau bicara yang nggak ideal itu banyak, tapi saya membicarakan yang ideal. Jadi sumber hikmat itu seharusnya lebih banyak dibantu oleh istri. Gitu ya. Ya, kira-kira begitu pelajaran singkat kita tentang eser kanekdu. Gitu. Jadi kanekdu atau penolong yang di depan. Jadi berharap dengan pemahaman seperti ini kita memiliki hidup murid yang lebih baik, memiliki pemahaman yang lebih jelas dan juga lebih dewasa di dalam berelasi dengan pasangan atau dengan suami atau dengan istri, dan juga tidak terlalu terombang-ambing oleh perasaan. Ini pemahaman yang memang untuk orang dewasa dan bukan untuk anak kecil. Maka kalau kita berkomitmen menjadi seorang murid, yang dimana amanat agung itu kan memuridkan segala bangsa, maka kita punya pemahaman jelas, eserkan itu seorang penolong yang di depan kita. Carilah perempuan yang demikian untuk para lelaki. Demikian mitra sahabat yang singkat dan pelajaran kita pada hari ini menolong kita. Janganlah ragu untuk menemukan orang yang demikian. Saya rasa Tuhan akan, kalau kita punya pemahaman yang benar, saya rasa Tuhan akan menunjukkan kalau kita sungguh-sungguh mencari kehendaknya di dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Terima kasih. Tuhan yang hidup menyertai kita semua. Amin.